Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya. Untuk video kali ini, kita akan melakukan praktikum untuk mata kuliah Logika Informatika. Nah, video kali ini kita akan mempraktekkan modul pertama, yaitu pengenalan aplikasi Maple dan beberapa perintah dasar yang bisa dilakukan di aplikasi Maple. Bagi yang penasaran, silakan lanjut ke tutorialnya. Pastikan kalian sudah mendownload aplikasi dan dokumennya. Nah, untuk aplikasinya, nanti saya share linknya di deskripsi bersama dengan dokumennya. Nah, setelah di-download dan diinstal aplikasinya, silakan buka. Ya, kalau saya dibagi dua seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ada dokumennya dan di sebelah kanan ini ada aplikasi Maple-nya. Ya, kalau kalian melakukan instalasi dengan benar, aplikasinya akan tampil seperti ini, ya. Nah, langkah untuk membuat dokumen baru ya, di aplikasi Maple, kalian klik File, pilih New, pilih Worksheet Mode, ya. Lalu klik, tunggu sampai loadingnya selesai. Bila kalian merasa lembar kerjanya terlalu kecil, beberapa fitur bisa disembunyikan. Contohnya, yang palet ini kita bisa klik untuk meng-hide, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat layar dengan lebih leluasa. Nah, kita akan kembali ke modulnya. Silahkan dilihat kembali. Oke. Nah, ini adalah langkah untuk membuka aplikasi Maple, ya. Tapi kita menggunakan versi yang berbeda, jadi sedikit berbeda langkahnya. Kalau kalian sudah menyematkan icon Maple-nya di desktop, kalian hanya perlu klik ikonnya, lalu aplikasinya akan terbuka seperti ini, ya. Oke. Kita akan lihat perintah-perintah apa saja yang harus kita kerjakan. Oke. Nah, ada satu langkah tambahan yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan perintah-perintah di Maple. Nah, kita ketikkan perintahnya di sini, ketikkan with logic. Jangan lupa kalian kasih tanda titik koma di pinggirnya, lalu tekan Enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi logika pada aplikasi Maple-nya. Selain itu, kalian juga bisa melihat petunjuk perintah apa saja yang bisa didukung oleh logika di aplikasi Maple ini, ya. Nah, pada modul kita diperintahkan untuk menuliskan variabel, ya, operator pemberian nilai, yaitu A sama dengan 12. Oke, kita coba pada aplikasi Maple-nya. Kalian ketikkan A titik 2 sama dengan 12. Jangan lupa menggunakan titik koma di akhirnya. Kalau sudah, kalian bisa Enter. Nah, maka akan muncul nilai A adalah 12. Jadi untuk aplikasi Maple, pada penggunaan operator sama dengan harus didahului dengan tanda titik 2. Ya, jadi sudah paham? Oke, kita lanjut ya kalau sudah paham. Nah, kita lanjutkan ke perintah kedua, yaitu mengetikkan kalimat selamat datang di Maple menggunakan variabel B. Nah, caranya juga hampir sama seperti yang tadi. Kalian ketikkan huruf B, titik 2 sama dengan. Nah, untuk kalimat jangan lupa pakai tanda kutip ya, seperti kita melakukan pemrograman, ya. Selamat datang. Oke, selamat datang di Maple. Nah, jangan lupa di ujungnya kasih tanda kutip lagi, titik koma, lalu Enter. Nah, maka akan muncul B sama dengan selamat datang di Maple. Oke. Nah, kita sudah melaksanakan dua perintah pertama, ya. Sekarang kita akan lanjut untuk menerapkan operator aritmetik pada Maple, ya. Oke, kita scroll ke bawah untuk modulnya. Nah, cobalah beberapa operasi berikut. Oke, kita akan ketikkan perintahnya di aplikasi Maple, ya, sesuai dengan yang diperintahkan di modul. Ketikkan 64 ditambah 128.
jangan lupa di setiap akhir perintah pakai titik koma, lalu enter. Nah, hasilnya adalah 192 ya. Berarti benar ya, sama dengan apa yang diperintahkan di modul. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator perkalian di aplikasi Maple. Caranya, kalian ketikkan 16 kali, untuk kali kita menggunakan bintang ya. Lalu 4 titik koma, enter. Nah, apabila munculnya tanda titik kecil, ya kalian tidak usah khawatir karena itu sama aja seperti tanda bintang ya. Cuma ini karena aplikasinya berbeda, makanya munculnya berbeda. Nah, tapi untuk hasilnya betul ya, 16 kali 4 itu hasilnya adalah 64. Nah, sekarang kita akan mencoba operator pembagi ya, yaitu menggunakan fungsi divide ya. Oke. Oke, coba kalian ketikkan di sini misalkan divide 9,2, kutip B, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Ya. Nah, hasilnya adalah true, ya, sesuai dengan yang di modul. Nah, terus kita ikuti lagi perintah di modulnya, ketikkan B, titik koma, lalu enter. Nah, hasilnya adalah 9/2. Ya. Oke. Nah, di sini divide itu gunanya untuk pembagi ya, tapi kita bikin dulu fungsi namanya divide, lalu isinya 9,2, lalu variabelnya kita gunakan B. Nah, jadi si B nanti kalau dipanggil akan menghasilkan 9/2 ya, sesuai dengan fungsi yang sudah kita bikin sebelumnya pada perintah divide. Oke. Nah, itu untuk operator aritmetik. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, aplikasi Maple juga mendukung operasi mod ya. Pada pemrograman komputer, mungkin kalian sudah pernah ya menggunakan perintah mod. Nah, perintah mod digunakan untuk apa? Melihat sisa hasil bagi ya kalau di pemrograman. Kita akan coba aplikasikan perintah itu di aplikasi Maple. Kalian ketikkan perintahnya di sini, klik dulu mod ya. Kalau benar rumusnya, maka akan ada tanda hitam ya. 12,7. Oke. Lalu titik 2, jangan lupa enter. Nah, hasilnya adalah 5 ya. Oke. Nah, ini adalah sisa dari hasil bagi ya. 12 dibagi 7 itu kan dapatnya 1, terus ada sisa 5 ya. Lalu kalian coba misalkan variasi lain 12 mod 7 misalkan seperti ini. Nah, sama juga ya hasilnya itu 5. Ya, jadi bukan min 2 ya, hasilnya seharusnya 5. Oke. Ada lagi perintah lain misalkan mods ya. Mods terus 12,7. Nah, min 2 ya. Oke. Nah, ini adalah kurangnya ya. Jadi kurang 2 ya. Kan seharusnya yang pas itu kan 14 bagi 7 dapat 2 ya. Tapi ini di sini kan sisanya 5, berarti kurangnya 2. Nah, makanya dapat min 2. Nah, kita coba perintah terakhir yaitu 1/3 mod 7. Oke. Kita coba ketikkan, jangan sampai salah. Berarti ini artinya kita ingin menghitung 1 dibagi 3 mod 7 ya. Lalu jangan lupa kasih titik koma. Nah, di sini ada kesalahan. Berarti titik komanya di ujung ya harusnya. Kita coba lagi. 1 dibagi 3 mod 7. Nah, harusnya seperti ini. Nah, dapat 1/3 ya harusnya, bukan min 2. Oke. Nah, ini beberapa perintah operator aritmatika
ya yang bisa dilakukan di aplikasi Maple ya. Jadi selain kita bisa mengotak-atik logika ya pakai aplikasi ini, kita juga bisa melakukan perhitungan biasa sebenarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke operator logika ya. Kalau yang tadi yang kita praktekkan itu adalah operator aritmatika ya. Itu adalah operator perhitungan yang sering kita gunakan sehari-hari ya, meskipun tidak semuanya dipakai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengaplikasikan operator logika pada Maple. Kita lihat dulu perintahnya di sini ya. Nah, pada modul kita disajikan beberapa ekspresi logika ya. Nah, seperti ada not, and, or ya, itu adalah operator logika. Ya, gunanya untuk penghubung dan lebih banyak digunakan untuk operator majemuk karena mengandung lebih dari satu kalimat. Ya. Nah, untuk modul 1 sudah ya sampai sini untuk prakteknya. Oke, kalian juga bisa coba-coba untuk menerapkan pernyataan-pernyataan ini di aplikasi Maple ya. Nah, kalian bisa pelajari di sini. Kalau pakai ekspresi logika ditulis tangan biasanya seperti ini cara menulisnya. Tapi kalau kita menggunakan Maple ya, maka akan seperti ini. Nah, misalkan kita praktekkan saja biar lebih paham. Kita bikin dulu variabelnya ya. Yang pertama, saya kuliah dengan ekspresi logikanya itu huruf A. Berarti kita ketikkan di sini A sama dengan titik 2 dulu sama dengan ya. Terus kalimatnya saya kuliah. Saya kuliah. Kutip, titik koma, lalu enter. Nah, muncul kalimatnya A, saya kuliah. Selanjutnya kita ketikkan kalimat kedua, yaitu B, sama dengan saya malas. Ini keluhan mahasiswa di semester akhir ya. Biasanya banyak yang malas tuh. Ya. Lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan kalimat ketiga, yaitu C, titik 2 sama dengan saya presentasi. Oke. Saya presentasi. Titik koma, enter. Nah. Oke. Selanjutnya, misalkan kita pengen membuat negasi atau kebalikan dari kalimat yang sudah dibikin tadi. Nah, kita lihat kalimat mana dulu nih kira-kira. Nah, kita ikuti modul saja. Kita pengen merubah A menjadi negasi A, gitu ya. Nah, untuk di operator untuk operator pada aplikasi Maple ya, kita tidak bisa menggunakan simbol, tapi ada semacam perintah. Nah, apa sih perintahnya yang pas? Ya, kalian bisa melihat aplikasi perintah yang didukung Maple di sini. Ya. Nah, untuk menggunakan negasi atau not, kita perlu perintah not ya. Nah, seperti yang sudah diterangkan di modul and not A. Nah, kita cari nih di sini ada and not A ya. And not ya maksudnya. Ya, nah ini ya. Jadi perintah untuk membuat negasi adalah tanda dan seperti ini lalu not. Nah, kita coba ketikkan di sini. N, terus not, terus huruf A, titik koma, ya kita coba apa yang terjadi. Nah, akan muncul tanda seperti ini, ya. Jadi ada tanda negasi. Nah, saya mencontohkan satu saja ya, karena untuk not B nanti munculnya sama saja. Saya malas dengan tanda negasi di awalannya, ya. Nah, sekarang kita coba operator and atau dan ya. Nah, ini ya and. Jadi kalau secara simbol seperti ini, kalau perintahnya menggunakan aplikasi Maple, kalian ketikkan yang ini. Ya. Lalu ketikkan saja di sini and
A dulu ya, A, terus M. Jadi operator logikanya C, titik koma, lalu enter. Nah, saya kuliah dan saya presentasi. Nah, jadi akan muncul tanda seperti ini ya di aplikasi Maple-nya. Ya, selanjutnya, misalkan saya pengen mencoba operator OR. Ya, tinggal ketikkan saja A, contohnya ya ini, A, OR, B, titik koma, lalu enter. Saya kuliah atau saya malas. Nah, muncul ya seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Misalkan saya pengen membuat seperti ini ya. Jadi ada not A, terus pakai tanda implikasi ya. Implikasi terus not C. Nah, untuk implikasi pada aplikasi Maple ya, bukan implication ya, tapi implies. Jadi perintahnya adalah implies. Oke. Nah, cara untuk menerapkannya kalian tinggal ketik seperti biasa ya. Boleh pakai kurung, misalkan seperti ini. Nah, lalu M, bukan N ya, not ya, not A ya, karena ini kan ingkaran dari A ya, jadi not A. Terus kita panggil perintah implies-nya, yaitu ketikan implies. Nah, ini gunanya untuk implikasi. Lalu kita pakai kurung buka lagi. Panggil perintah not, lalu C, titik koma, dan kita coba. Nah, muncul ya, jadi saya tidak kuliah, maka saya tidak presentasi, gitu ya. Jadi untuk perintah implikasi, bukan implication, tapi implies ya. Nah, kalau tidak hafal, boleh kalian cari di sini, mana yang kira-kira mirip dengan perintah yang kita butuhkan. Nah, kita akan coba juga nih untuk biimplikasi ya. Untuk biimplikasi, jangan pakai biimplication ya, karena tidak ada perintahnya di aplikasi Maple. Oke, untuk menggunakannya, ketik seperti biasa, C. Misalkan di sini kita akan membiimplikasikan C dengan A ya. C. Nah, untuk biimplikasi perintahnya itu if ya. Nah, makanya pas kita belajar logika informatika ya di sebelum UTS itu ada if F-nya 2 kali. Nah, itu tuh biimplikasi ya, perintah Maple juga. Nah, seperti ini. Jadi C ya if A gitu ya. If F-nya 2 karena biimplikasi, lalu enter. Nah, maka akan muncul ya. Oke, saya presentasi ya jika dan hanya jika saya kuliah ya, seperti itu. Gimana? Udah paham belum? Nah, untuk menguji apakah kalian paham atau tidak, silahkan kerjakan evaluasinya untuk mengetahui seberapa jauh kalian dapat menerapkan perintah-perintah logika pada aplikasi Maple. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.